Pagi-pagi guys, beli sarapan dulu yuk. Kita mau cari sarapan nasi uduk langganan. Pakai bihun? Ya, mau. Apa sayang, ada daging tuh. Ambal apa lagi om? Telur. Telur? Telur nggak ada di dadar ya? Telur cabein ada. Oh nggak ada ini ya, telur aja masih. Ini ada. Telur satu sama tahu satu. Kuah, tahunya satu. Enggak kasih kuah. Tahunya matang. Jangan kasih kuah. Sambal mak. Sambal ya? Boleh. Sambalnya tambahin mak. Apa deh? Sambalnya agak banyak. Oh yang banyak? Boleh. Lagi om? Boleh. Sip. Halo guys, selamat makan, selamat sarapan. Aku sarapan pakai nasi uduk. Selamat makan guys, berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan. Aku hari ini beli nasi uduk langganan guys. Sebelum beraktivitas kita makan dulu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Nasi uduk dekat rumah terbaik. Sejauh ini nasi uduk terbaik ini. Ada orek tempe, semur tahu dan juga semur telur ya guys. Sama apa nih, bihun. Seret guys, minum dulu ah. Minum dulu seret. Lanjut makan. Kalian sarapan apa hari ini guys? Kalau kalian lagi sarapan tambah kerupuk. Aduh. Ini nasi uduk dekat rumah ya. Dan dia tuh cuma jualannya pagi doang ya guys. Maksudnya kayak jam 8 udah habis gitu guys. Enak nasi uduknya. Sejauh ini nasi uduk yang bener-bener ada rasa santannya. Bener gak sih pakai santan? Bener ya kayaknya. Ada rasa daun salamnya. Ya, di sini doang sih menurut gue sejauh ini. Enak. Dan yang paling gue suka adalah dia tuh sambal merah pedas gini guys, bukan sambal kacang. Izin ya, kalau di Jakarta tuh biasanya orang jualan nasi uduk tuh nasi uduk Betawi ya, yang pakai sambal kacang terus cenderung manis. Karena aku lidah Sumatera, aku kurang cocok aja. Aku lebih suka nasi uduk yang apa ya, Jawa kayak. Nasi uduk yang pakai sambalnya sambal merah, sambal mateng, pedas gitu. Jujur dulu ketika baru-baru ke Jakarta ya, lumayan shock culture sih. Orang Jakarta itu kan lebih suka banyak yang manis gitu guys. Sambal kacang. Sedangkan kita tuh terbiasa makannya pedas. Tapi balik lagi selera ya. Kalau aku lebih suka yang
nasi uduk pedes gini. Tadi mau beli gorengannya habis. Gorengannya habis guys. Padahal mantep banget nih pakai gorengan. Aku juga bawa ini kentang Mustafa. Udah habis. Udah mau habis loh. Cobain ya. Ini aku bawa yang pedas manis. Kalau untuk makanan yang udah pedas, aku nggak pakai yang pedas daun jeruk karena takutnya nanti tabrak-tabrak. Karena kalau ini pedas manis enak guys. Dicampur sama nasi uduk. Renyah loh dia. Dan dia terbuat dari kentang yang fresh gitu ya guys. Jadi nggak gampang amem. Masih kriuk-kriuk. Aku ingat kalau kentang Mustafa itu biasanya nasi kuning ya guys. Kalau kita makan nasi kuning di Bandung tuh, banyak tuh orang yang jual nasi kuning dia pasti pakai kentang Mustafa. Dan sejujurnya kalau di Jakarta tuh banyak penjual-penjual atau orang-orang yang jual nasi uduk tuh kurang enak gitu guys. Nah kembali lagi selera ya. Tapi aku tuh banyak ngerasain kayak orang jual nasi uduk tuh cuman kayak dikasih garam atau micin gitu. Tanpa bener-bener kayak buat nasi uduk yang asli. Nasi uduk yang asli itu kan ada santan, ada kasih garam dikit kalau nggak salah, ada daun salamnya, ada serainya. Ya sih kayaknya ada serainya deh, setahu gue ya. Kalau dulu orang tua lagi bikin nasi uduk, pasti ada daun serainya. Gua kenapa ya kalau makan pasti berantakan. Jangan ditiru ya guys. Kayaknya enak. Bahkan kalau kalian tahu ya, gue pernah dulu makan di satu brand nasi uduk. Menurut gue sampai berpikir kenapa sih selera orang yang begini aja laku gitu. Karena ketika gue di Sumatera, kalau kalian boleh tahu, di Sumatera itu kuat bumbu guys kalau dia masak apapun. Rendang, gulai-gulai, pindang. Sumatera berani bro. Dan mereka tuh cabenya pedas. Makanya gue memang terbiasa makan makanan yang berbumbu gitu. Dan yang kuat bumbunya. Jadi kayak balik ke Jakarta, sampai ke Jakarta tuh kayak kok nggak ada rasanya ya, kok manis ya. Gue nggak tahu kenapa.
setiap daerah pasti beda-beda rasa kegemarannya ya atau seleranya. Habis guys. Kalian kalau lagi mau beraktivitas sarapan dulu guys. Usahain perutnya jangan kosong. Enak, aku suka. Aku lumayan pecinta nasi uduk ya. Tapi jujur kalau nasi uduknya nggak enak, agak mager sih. Dan kalau bisa para produsen makanan kita tuh adalah orang yang menjual apa ya? Menjual rasa bukan karena keinginan kita atau selera kita aja sih sebenarnya. Jadi jangan terlalu idealis. Kalau bisa sebelum kita masak, sebelum kita jualan, kita kan mungkin udah biasa kayak, oh makanan gue enak gitu. Tapi belum tentu kan di lidah orang-orang yang bakal beli makanan lu. Maka dari itu penting banget itu kita coba untuk tes pasar, bukan tes pasar ya, tes food ya. Penting banget kita tanya orang, nih kayak kira-kira aku masak seperti ini, atau cicipin ke orang-orang, beberapa orang, minta mereka kasih feedback ya. Dan kita jangan idealis juga. Kalau bisa kita menyesuaikan. Rasanya kita harus bisa menyesuaikan ya guys. Topografi dengan lingkungan di mana kita tinggal gitu. Mungkin ketika kita di Sumatera contohnya, kita terbiasa dengan rasa yang kuat, tapi belum tentu di tempat lain di Jawa gitu. Ya mungkin cenderung lebih manis atau seperti lain lah. Habis ya. Jangan lupa sarapan teman-teman. Habis sarapan, ngopi boleh. Boleh guys. Ngerokok jangan ya. Bukan karena saya merokok, tapi saya sudah melihat 2 orang yang penting di hidup saya meninggal karena rokok. Dan bukan karena itu juga, tapi lebih kepada rokok itu kan menyakiti diri kita ya guys. Lo bayangin aja, ada daging tapi diasap tiap hari, nah, seperti itu. Jadinya daging asap. Gitu. Ngopi boleh, terserah kalian lah. Kalian mau ngopi susu atau kopi americano atau kopi apapun, nggak apa-apa guys. Yang penting sesuai takaran aja, sesuai dengan kebutuhan aja, jangan banyak-banyak juga ya guys. Aku suka kopi nih. 1 juta jiwa kalian bisa temuin aja di manapun di Jakarta. Menurutku dari kopi gerobakan, dia punya kopi lebih enak. Habis itu kalau kopi susunya juga lebih creamy gitu guys. Ya kalau kalian lebih suka kopi susu creamy dan nggak mau ribet-ribet, bisa temuin dimanapun. Ya di pinggir jalan banyak karena di gerobakan.
Aku sih lebih suka sejuta jiwa ya. Iya benar, sejuta jiwa. Oke, selamat beraktivitas guys. Cheers.